Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus belajar dan belajar. Dan hari ini insya Allah akan kita diskusikan bersama tentang unsur-unsur hadis. Setidaknya sudah umum kita ketahui bahwa ada 3 unsur penting dalam hadis yang harus kita ketahui. Apa saja? Yaitu sanad, matan, dan rawi. Sanad, kalau kita lihat dari pengertian bahwa sanad itu adalah jalan yang menghubungkan matan pada hadis, atau bisa juga dikenal dengan rentetan perawi hadis. Jadi kalau kita berbicara sanad, maka di situ kita akan berbicara orang-orang yang menyambungkan hadis. Hadis dari Rasulullah bisa sampai kepada kita karena ada orang-orang yang menyambungkan. Nah, orang-orang itulah yang kita bisa sebut dengan sanad. Ya, jadi mereka atau ulama-ulama yang menyambungkan hadis sampai kepada Rasulullah, atau orang-orang yang memberikan informasi secara beruntun mulai Rasulullah, kemudian sahabat, tabi'in, kemudian para ulama hingga pada akhirnya sampai pada kita. Itu yang disebut sanad. Kemudian yang berikutnya, unsur hadis yang kedua adalah matan. Matan ini merupakan redaksi Nabi, redaksi sabda Nabi atau isi hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tadi sanad adalah orang-orang yang menyambungkan hadis, apa yang disambungkan? Isinya itu apa? Isinya adalah matan. Jadi isi hadis itu adalah matan. Nah, pesannya dari Rasulullah itu adalah matan. Kemudian yang ketiga adalah rawi. Rawi adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis atau orang yang memberitahukan hadis. Dan rawi juga berarti orang yang mengumpulkan hadis dalam satu kitab. Kalau rawi ini adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kalau misalnya kita secara sederhana bisa kita sebut orang yang meriwayatkan hadis ini biasanya ada di paling akhir. Rawahu Bukhari, rawahu Muslim, itu biasanya. Jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian berikutnya adalah contoh-contoh, bisa kita lihat di sini. Ini sebetulnya dalam satu grup atau satu kelompok. Hanya saja dipisah. Jadi kalau kita lihat contoh ini, bahwa sanad itu biasanya redaksinya berupa haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Laits qala haddatsani Uqail, atau secara sederhana kadang juga ada dengan redaksi lain, misalnya an Abi Hurairah, misalnya an Aisyah, an Ibni Abbas, qala Nabi. An atau haddatsana itu adalah orang-orang yang menyambungkan hadis. Di situ pasti ada disebutkan beberapa sahabat atau tabi'in di situ. Itulah sanad. Kemudian yang kedua matan itu isinya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama ana naimun utitu biqadahi labanin dan seterusnya. Itu adalah isi hadis atau isi pesan yang disampaikan oleh musnad atau sanad. Ya. Kemudian yang terakhir rawi itu rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Ibnu Majah misalnya. Dan biasanya perawi ini adalah orang, bisa kita sebut dengan orang-orang yang mengumpulkan hadis, orang yang memiliki kitab hadis. Jadi mereka yang mengumpulkan hadis menjadi satu kitab, kemudian disampaikan dan sampai pada kita semuanya, itu adalah rawi. Rata-rata ulama-ulama yang meriwayatkan hadis itu memiliki kitab semuanya. Jadi Imam Bukhari punya kitab namanya Sahih Bukhari, Imam Muslim rawahu Muslim punya kitab namanya Sahih Muslim, kemudian An-Nasai punya kitab namanya Sunan An-Nasai, dan seterusnya. Ini adalah contoh hadis.
dalam kehidupan sehari-hari biasanya yang sering disebut itu adalah matan dan rawi. Sanad itu jarang disebutkan karena memang panjang ya. Jadi rentetannya tuh banyak, sehingga jarang dari kita itu yang hafal sanad. Cuma kalau matan dan rawi itu masih banyak. Kemudian berikutnya seorang perawi atau seorang yang mengumpulkan hadis tadi itu ada beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang rawi. Yang pertama adalah adil. Mereka terkenal adil, tidak zalim ya, pada dirinya atau pada orang lain. Kemudian yang kedua baligh, tentu harus baligh, memenuhi standar minimal orang bisa meriwayatkan hadis adalah baligh. Kemudian berakal, artinya berakal berarti orang gila, orang yang tidak normal itu tidak bisa meriwayatkan hadis. Bahkan bila dia mengaku menyampaikan hadis misalnya atau meriwayatkan hadis, maka bisa dikatakan hadis itu nanti bisa menjadi lemah atau bahkan menjadi dhaif, palsu dan seterusnya. Kemudian tentu mereka yang meriwayatkan hadis harus orang muslim atau muslimah ya kalau perempuan. Kemudian dobit itu secara umum orang-orang yang kuat hafalannya. Jadi hafalannya sangat kuat, sehingga kalau seperti kita mungkin tidak layak ya, tidak menjadi seorang perawi, karena kita hafal sekarang 2 menit lagi sudah hilang ya. Kemudian berikutnya tidak sering melakukan dosa kecil, tidak sering, mungkin sekali-kali, wajar, manusiawi. Melakukan perbuatan dosa itu manusiawi. Kemudian yang berikutnya tidak melakukan dosa besar ya, tidak boleh melakukan dosa besar seperti syirik, zina dan lain-lain sebagainya. Kalau masih dosa kecil masih dimakfu karena manusiawi, tapi tidak boleh melakukan dosa besar. Kalau sudah ada seorang perawi mengaku perawi tetapi melakukan dosa besar, maka dia tidak layak disebut seorang perawi. Kemudian berikutnya kita kenal juga dalam unsur hadis itu ada namanya rijalul hadis. Rijalul hadis itu sebutan lain dari perawi hadis. Yang kemudian nanti ada namanya ilmu rijalul hadis. Apa itu? Yaitu ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang seangkatan sesudah mereka. Artinya pada ilmu rijalul hadis ini akan dibahas tuntas tentang para perawi. Misalnya ada perawi Imam Bukhari ya. Siapa Imam Bukhari, profilnya seperti apa, dari mana, orang tuanya siapa, belajarnya ke siapa, dan meriwayatkan beberapa hadis dan seterusnya. Sehingga dengan ilmu rijalul hadis ini akan ketahuan siapa sebetulnya orang-orang yang meriwayatkan hadis, dan itu menjadi menjadi sebuah keharusan ya untuk bisa diketahui seseorang bisa disebut perawi. Tentu mereka dikenal alim ya, memiliki nasab yang baik, kemudian memiliki keseharian dan guru yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian berikutnya ini adalah para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama tentu Abu Hurairah. Abu Hurairah ini meriwayatkan sampai 5.374 hadis. Kemudian berikutnya Abdullah bin Umar, ini meriwayatkan sekitar 2.630 hadis. Kemudian disusul berikutnya ada sahabat Anas bin Malik sekitar 2.286 hadis. Kemudian Siti Aisyah, ini istri Rasulullah yang paling muda, meriwayatkan hadis 2.210 hadis. Kemudian Abdullah bin Abbas, ini sahabat Nabi, meriwayatkan sekitar 1.660 hadis. Kemudian Jabir bin Abdullah 1.540, dan terakhir adalah Abu Sa'id Al-Khudri 1.170. Jadi kalau kita membaca hadis, biasanya rentetan hadis itu ada sekian nama ini. Ada banyak yang diriwayatkan oleh 7 sahabat ini, karena mereka
beliau-beliau inilah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, sehingga tidak heran apabila kita sering menemukan hadis yang disampaikan oleh beberapa sahabat ini. Demikian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Misalnya ada pertanyaan, bisa nanti komen atau bertanya secara langsung melalui kolom komentar, atau bisa menghubungi kami melalui WA dan seterusnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat kami pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.